Malam semakin larut. Namun ketegangan di dalam rumah itu semakin terasa. Wanita yang masih duduk di sudut perlahan mulai merasa lebih tenang setelah diberi kain untuk menutupi tubuhnya. Sementara itu, Tantri sibuk merancang siasat bersama Kiara. Tantri mengenakan pakaian sederhana milik wanita itu. Sebuah kebaya yang warnanya sudah pudar karena sering dipakai. Ia duduk di salah satu sudut rumah, memejamkan mata sejenak, dan memusatkan pikirannya. Tubuhnya mulai berpendar lembut. Kemudian perlahan-lahan berubah rupa menjadi sosok wanita lemah yang tampak putus asa. Ajian 7 rupa kembali digunakan. Kali ini, Tantri benar-benar menyaru sebagai wanita desa yang rapuh. Tubuhnya menggambarkan penderitaan. Kiara, yang mengamati dari sudut ruangan, terkekeh pelan. Kau ini benar-benar suka bermain peran Tantri. Tapi aku suka rencana ini. Kita akan membuat Ki Demang menggigil ketakutan. Tantri tidak menjawab. Hanya melirik Kiara sekilas sambil tersenyum samar. Ia kemudian berbisik. Kiara, kau bersembunyi di luar. Awasi keadaan. Kalau Ki Demang datang, pastikan dia tidak membawa terlalu banyak anak buah. Aku akan menangani sisanya di sini. Kiara mengangguk. Baiklah, aku akan bersiaga. Tapi kalau ada yang mencoba lari, kau tahu aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Ucapnya sambil melesat keluar seperti bayangan. Tak lama, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki berat. Suara itu diiringi oleh obrolan kasar dan tawa menghina. Semakin mendekat ke arah rumah. Tantri tetap duduk diam di sudut, menunggu dengan sabar. Hei, buka pintunya. Kami datang lagi. Teriak salah satu anak buah Ki Demang sambil menendang pintu rumah. Pintu itu terbuka dengan keras, memperlihatkan 3 pria bertubuh besar dan seorang pria yang tampak lebih tua. Memakai jubah yang agak mewah. Dialah Ki Demang. Mana dia? Mana istrimu? Ki Demang melangkah masuk dengan senyum sinis. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat sosok wanita yang duduk di sudut ruangan. Tantri, yang menyamar sebagai wanita itu, pura-pura gemetar ketakutan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ampun, Ki Demang, jangan sakiti aku lagi. Aku akan melakukan apapun yang kau mau." Ki Demang tersenyum licik, mendekati Tantri dengan langkah perlahan. "Ah, jadi kau akhirnya menyerah ya? Bagus. Kau tahu tempatmu. Laki-lakimu tidak berguna. Jadi sebaiknya kau menyerahkan dirimu sepenuhnya padaku. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi selirku. Bagaimana?" Tawa anak buahnya menggema di ruangan. Namun tawa itu segera terhenti ketika Ki Demang tiba-tiba mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah pucat. Matanya membelalak saat melihat tubuh wanita di depannya mulai berubah. Aura pelangi mulai muncul di sekitar tubuh Tantri. Tidak mungkin. Kau, pendekar 7 rupa. Tidak. Ini pasti mimpi buruk. Ki Demang mundur ke dinding. Suaranya gemetar. Sementara itu, anak buahnya saling pandang dengan kebingungan. Salah satu dari mereka memberanikan diri maju dengan golok terhunus. "Jangan takut, Ki Demang. Dia cuma wanita. Kita bisa." Belum sempat pria itu menyelesaikan kalimatnya. Kitab kuno di balik pakaian Tantri kembali memancarkan cahaya terang. Siut. Duar. Cahaya itu menghantam pria tersebut. Dan tubuhnya langsung meledak menjadi kabut darah. Sama seperti kejadian sebelumnya. Sisa anak buah Ki Demang langsung menjatuhkan senjata mereka. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan langsung berlutut, memohon ampun. Namun Ki Demang tidak seberuntung itu. Tubuhnya gemetar hebat, dan bau pesing mulai menyeruak di ruangan. Dia ngompol di tempat. Ampun, ampun, pendekar 7 rupa. Saya tidak tahu kalau itu Anda. Saya hanya. Tantri berdiri dengan anggun. Auranya semakin memancar. Ia melangkah mendekati Ki Demang, membuat pria itu semakin merosot ke lantai.
Ki Demang, ucap Tantri dengan suara dingin. Kau telah menggunakan kekuasaanmu untuk menzalimi rakyat. Kau telah menghancurkan keluarga mereka, merampas kehormatan mereka, dan menjadikan penderitaan mereka sebagai kesenanganmu. Apa kau pikir ini akan berakhir tanpa pembalasan? Ki Demang tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menggeleng lemah. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Tantri mengangkat tangannya, dan cahaya dari kitab kuno itu kembali bersinar terang. Ketahuilah, karma selalu datang, Ki Demang, dan malam ini, kau akan merasakannya. Kiara, yang mengintip dari luar, tersenyum puas sambil berbisik pada dirinya sendiri. Sepertinya aku tidak perlu ikut campur. Tantri benar-benar tahu cara membuat orang jahat membayar perbuatannya. Saat itu, suara ledakan terdengar lagi dari dalam rumah. Cahaya terang memancar ke seluruh desa, menandakan bahwa keadilan telah ditegakkan. Malam kian larut. Dunia persilatan mulai berguncang oleh sepak terjang Tantri, si pendekar 7 rupa. Namanya telah menjadi gema di antara gunung dan lembah. Dari desa terpencil hingga perguruan-perguruan terhebat. Bahkan para pendekar tua yang telah lama mengasingkan diri pun tak mampu menghindari kabar yang menyeberangi batas sunyi mereka. Dari peristiwa di perguruan Gunung Senja hingga tragedi di perguruan Tapak Hitam, semuanya meninggalkan jejak langkah Tantri. Namun, yang paling mengguncang adalah kabar lenyapnya 5 pendekar rawa rontek. Sosok abadi yang dikenal tak bisa binasa. Kini mereka tiada. Dan nama Tantri menjadi saksi atas kejatuhan mereka di lembah larangan. Tak semua bersorak menyambut kebangkitan Tantri. Ada perguruan yang tak senang dengan reputasi dan kebrutalannya. Namun, banyak pula yang melihat potensi kekuatannya sebagai peluang untuk beraliansi, membangun dominasi bersama pendekar 7 rupa. Di sebuah desa kecil yang tak jauh dari tempat Tantri berada, suasana di warung makan termahal terlihat semarak. 11 pendekar duduk di warung itu, terpencar di beberapa meja, menikmati makan malam mereka dengan santai. Namun, suasana hening pecah ketika salah satu dari mereka tak sengaja menangkap percakapan di meja lain. Sebuah obrolan dari 2 prajurit kerajaan yang juga sedang makan di tempat itu. "Kakang, kemana kita harus mencari pendekar itu?" tanya seorang prajurit muda dengan nada gelisah. "Saya pun tak tahu, namun, sakit sang baginda semakin parah. Hanya dia yang disebut-sebut dalam mimpi sesepuh istana," jawab prajurit yang lebih tua. "Tapi, apa mungkin, bukankah pendekar 7 rupa itu seorang legenda? Bagaimana bisa ia disebut-sebut mampu menyembuhkan? Apakah ia juga seorang tabib?" tanya prajurit muda, penuh keraguan. "Benar, ia legenda. Namun, kekuatannya nyata. Bahkan 5 pendekar rawa rontek, yang selama ini dianggap tak terkalahkan, lenyap di tangannya," jawab prajurit yang lebih tua. Nadanya semakin dalam. Kata-kata itu menyentak perhatian para pendekar yang duduk di warung itu. Mereka adalah utusan perguruan Rembulan Malam, salah satu perguruan terkuat di ujung timur. Awalnya, tujuan mereka adalah menuju lembah larangan untuk menemui 5 pendekar rawa rontek, yang ternyata adalah adik dari guru Maha Agung mereka. Namun, kabar tentang kematian ke-5 pendekar itu membuat mereka tertegun. Tanpa membuang waktu, ke-11 pendekar itu segera meninggalkan warung. Wajah mereka memancarkan keprihatinan yang mendalam. Jika benar 5 pendekar rawa rontek telah tiada, maka situasi ini jauh lebih serius dari yang mereka bayangkan. Malam itu, di perjalanan menuju lembah larangan, mereka larut dalam kebimbangan. "Sungguhkah pendekar 7 rupa sehebat itu?" bisik salah satu dari mereka. "Jika 5 pendekar rawa rontek tak mampu menandingi, bagaimana dengan kita?" sahut yang lain. Rautnya mulai terlihat gentar. Tak ada yang menjawab. Namun, diam-diam,
Mereka semua tahu bahwa pertemuan dengan Tantri bukan lagi sekadar perjalanan biasa. Jika sekelas pendekar abadi dari lembah larangan tak mampu menahan kekuatannya, apa yang menanti mereka di ujung perjalanan ini? Hanya satu hal yang pasti. Bertemu dengan Tantri berarti menantang takdir yang tak terduga. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membelah kabut tipis yang menyelimuti lembah larangan. Dari kejauhan, 11 bayangan hitam melesat turun dengan kecepatan luar biasa, mendarat tanpa suara di tanah yang dingin dan sunyi. Mereka adalah 10 murid pilihan perguruan rembulan malam, didampingi satu guru yang memimpin langkah mereka. Tujuan mereka hanya satu, memastikan keadaan 5 pendekar rawa rontek, pemimpin legendaris yang sebelumnya tak pernah terkalahkan. Saat kaki mereka menyentuh lembah, hawa lembab menusuk tulang. Namun, yang paling mencengangkan adalah jejak energi tingkat dewa yang masih tersisa di udara. Energi yang bergejolak seakan menjadi saksi bisu dari pertarungan dahsyat yang baru saja terjadi. Namun, sesuatu terasa janggal. Mereka tak menemukan jejak kehadiran 5 pendekar rawa rontek. Tak ada aura mereka. Tak ada tanda kehidupan yang biasanya menyelimuti lembah itu. Guru, tidak mungkin. Mereka benar-benar sudah tiada. Bisik salah satu murid dengan suara bergetar. Sang guru, dengan tatapan tajam menembus kabut, hanya bergeming. Ia berdiri diam, memejamkan mata, mencoba membaca jejak aura yang masih tersisa. Tatapannya mengarah ke timur. Aura mereka, 2 sosok itu, Tantri dan Kiara. Gumam sang guru akhirnya. Matanya menyala dengan amarah yang tertahan. Tidak ada waktu untuk ragu. Kita harus ke sana, ucapnya tegas. Tanpa membuang waktu, ke-11 pendekar itu kembali melesat, meninggalkan lembah larangan dengan kecepatan angin. Bayangan mereka menjelma kilat hitam yang melintasi pepohonan dan bukit-bukit, menuju sumber aura yang memancar di desa Tirtomulyo. Di desa Tirtomulyo, suasana kontras dengan ketegangan yang menyelimuti lembah larangan. Tantri berdiri di tengah lapangan luas, dikelilingi oleh penduduk desa yang bersorak gembira. Wajah-wajah yang dulunya penuh ketakutan kini berseri-seri, menyambut pagi dengan sukacita. Kezaliman Ki Demang, penguasa yang kejam dan serakah, telah berakhir. Semua ini karena Tantri dan Kiara, seru seorang penduduk, diikuti tepuk tangan riuh dari kerumunan. Kiara, dengan tenang dan penuh kebijaksanaan, telah menunjuk seorang pemimpin baru untuk menggantikan Ki Demang, sosok yang dipercaya dapat membawa kedamaian dan kemakmuran bagi desa itu. Namun di tengah kegembiraan itu, Tantri tiba-tiba merasakan sesuatu. Hawa dingin menusuk punggungnya. Tantri mengerutkan dahi. Matanya memandang jauh ke arah hutan di pinggir desa. Ia merasakan aura yang tidak asing, namun penuh dengan niat permusuhan yang tajam seperti bilah pedang. Kiara, Tantri memanggil pelan, namun cukup tegas untuk membuat Kiara menoleh. Kiara, yang sejak tadi sibuk berbincang dengan penduduk, langsung menangkap nada serius dalam suara Tantri. Mereka datang, tanya Kiara cepat. Tantri hanya mengangguk, tatapannya tetap terpaku pada arah utara. Ia bisa merasakan pergerakan 11 sosok yang semakin mendekat. Aura mereka dingin, gelap, dan menekan seperti kabut malam. Mereka tidak seperti lawan biasa, gumam Tantri. Kiara melangkah mendekat. Wajahnya berubah serius. Kalau mereka datang ke sini, itu artinya mereka telah mendengar apa yang terjadi di lembah larangan. Tantri menghela napas panjang. Benar. Dan mereka tidak datang untuk berbincang. Kita harus bersiap. Sementara itu, hanya beberapa mil dari desa, ke-11 pendekar dari perguruan rembulan malam berhenti di tepi hutan. Aura mereka jelas terasa, ucap salah satu murid dengan nada bersemangat. Tangannya memegang gagang pedang di pinggangnya. Jangan gegabah, tegur sang guru. Tatapannya tajam.
penuh perhitungan. Tantri bukanlah lawan biasa. Bahkan 5 pendekar rawa rontek tak mampu bertahan melawan dia. Kita harus menyusun strategi. Ingat, dia bukan hanya menguasai seni bela diri tingkat tinggi, tapi juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Namun, meskipun sang guru memberi peringatan, murid-muridnya tak dapat menyembunyikan kegugupan mereka. Mereka tahu, sosok yang akan mereka hadapi bukan sekadar pendekar biasa. Ini adalah Tantri, pendekar 7 rupa. Sosok yang telah menjatuhkan legenda-legenda persilatan. Di desa Tirtomulyo, detik-detik ketegangan mulai terasa. Angin pagi berembus dingin, membawa serta firasat akan pertarungan yang tak terhindarkan. Tantri berdiri tegak di lapangan. Tubuhnya seperti bersatu dengan alam di sekitarnya. Kiara berdiri di sampingnya, tenang namun siap siaga. Biarkan mereka datang, ucap Tantri. Suaranya tegas namun penuh ketenangan. Kita akan menghadapi mereka di sini. Dan ketika bayangan 11 pendekar itu akhirnya muncul di tepi desa, dunia terasa berhenti sesaat. Para penduduk yang semula bersorak gembira kini terdiam, merasakan aura mencekam yang perlahan menyelimuti tempat itu. Sebuah pertempuran besar akan segera dimulai. Dan desa Tirtomulyo akan menjadi saksi bisu dari duel antara kekuatan-kekuatan besar yang tak terelakkan.